Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum saya mulai pembacaan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui karangan yang disusun oleh Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Absyi atau yang terkenal dengan Maulid Sintuturor, saya ingin ikut berbicara sedikit, memberi motivasi untuk diri saya sendiri dan meluas kepada panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis punika. Mundut cerita atau mengambil cerita dari salah satu murid Habib Jamal Ba'agil Malang. Habib Jamal pernah membuat pesantren kilat khusus untuk anak-anak. Pesantren kilat itu diisi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan menerangkan sifat-sifat beliau, khususiyah yang Allah berikan kepada beliau. Selama 1 bulan anak-anak yang ikut dalam pesantren kilat itu selalu didoktrin, dikenalkan siapa itu Nabi Muhammad. Di akhir bulan, sebelum anak-anak ini dilepas untuk pulang ke rumah masing-masing, Habib Jamal itu berpesan sama murid-murid, coba kalian tulis kenangan apa yang kalian dapat selama pesantren kilat di sini dan apa cita-cita kalian setelah mendengar tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mengharukan, di antara anak-anak yang ikut pesantren kilat itu ada seorang wanita, anak perempuan, menulis sebuah tulisan yang tulisan itu akhirnya dibaca oleh Habib Jamal. Tulisan itu berbunyi seperti ini: wahai Rasul, selama aku belajar mengenal dirimu, setiap malam engkau berkenan untuk mendatangi tidurku. Apakah setelah saya pulang dari pesantren ini engkau masih berkenan untuk mendatangi diriku di rumah? Jadi dari ta'alluqnya, dari mahabbahnya anak ini kepada Rasul, sehingga menyebabkan Nabi selalu datang pada tidurnya anak ini. Pertama, karena mungkin anak ini masih suci, masih kecil. Kedua, karena lingkungannya mendukung, karena tidak matanya digunakan untuk maksiat, melihat aurat orang lain atau melihat sesuatu yang tidak baik. Ketiga, karena memang anak-anak ini imajinasinya masih kuat. Contoh, ketika saya kecil itu saya sering melihat film kartun. Mungkin kalian juga waktu di rumah sering lihat Power Rangers.
Itu sampai kebayang mimpi jadi Power Rangers. Itu karena imajinasi saya masih kecil, angan-angannya ketika lihat tokoh di TV akhirnya teriang-iang di tidur, akhirnya sampai mimpi seperti itu. Nah, kalian juga di sini kalian harus punya satu tokoh yang selalu kalian cita-citakan. Khususnya kalian di sini sebagai penghafal Al-Quran harus punya satu tokoh yang kalian cita-citakan. Mungkin seperti pengen jadi seperti Gus Faiz atau Mbah Yai Albab atau Mbah Yai Ulin atau Mbah Yai Arwani, Mbah Yai Sa'roni. Harus punya keinginan seperti itu. Karena cita-cita kita dapat menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Ketika kalian mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang tokoh yang kalian idamkan, akan memberi motivasi kalian dalam belajar. Tapi nek tidak punya cita-cita, wis aku dilebokno wong tuaku ndek kene wis nganut ae. Wis dipaksa orang tua di sini. Akhirnya di pondok ini belajarnya tidak maksimal. Belajarnya karena masih terpaksa, karena ada takzir kalau tidak ikut pelajaran atau takut dengan guru pengajar. Makanya kalian di sini harus mempunyai impian menjadi seorang tokoh seperti tokoh-tokoh yang ada yang memperjuangkan agama Islam di Nusantara ini. Apalagi kok punya cita-cita seperti ingin menjadi Sayyidina Ali, orang yang menjadi Madinatul Ilmi wa Ali Babua, menjadi pintu ilmunya Nabi. Kalian harus menjadi cita-cita ingin menjadi pintu ilmunya Gus Faiz di daerah kalian, atau mungkin menjadi pintu ilmunya Mbah Yai Sa'roni di daerah kalian. Karena cita-cita kalian ini yang akan mendorong kalian untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja yang dapat saya sampaikan untuk memberi motivasi anak saya, juga diri saya sendiri, agar semakin semangat dalam berjuang, semakin semangat dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan akhirnya mari kita bersama-sama bertawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW pada hari yang mulia ini, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahir Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan takdimnya kita kepada hari lahir Nabi Muhammad, Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang dapat meneruskan perjuangan Rasul pada masa kita, pada daerah kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.